Bayangkan, kamu membuka mata di pagi hari, mengambil ponselmu, dan tiba-tiba, angka yang kamu lihat sama sekali bukan angka yang biasa kamu lihat. Entah dari investasi kecil yang meledak, bisnis sampingan yang berkembang, warisan besar, atau mungkin meski kecil kesempatannya kamu memenangkan lotre, seketika hidupmu berubah total. Ini mungkin terdengar seperti mimpi. Tapi secara statistik, dengan jutaan penonton video seperti ini, selalu ada beberapa orang yang benar-benar menang besar. Dan ada juga yang akan menang di masa depan. Percayalah, lebih banyak orang mendadak kaya daripada yang kita bayangkan. Tapi ada kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Ketika kekayaan datang secara tiba-tiba, tidak hanya uang yang muncul, tapi juga masalah baru. Teman hilang, keluarga berubah, tekanan mental meningkat. Bahkan, hubungan rumah tangga bisa hancur. Bukan uangnya yang berbahaya, tapi cara orang menanggapinya. Jadi langkah pertama dan yang paling penting ketika uang besar datang, diam, bukan teriak, bukan posting di media sosial, bukan langsung belanja besar. Diam. Karena pada titik ini, privasi bukan sekadar pilihan, melainkan perlindungan. Kisah Jack Whittaker jadi bukti nyata. Ia memenangkan Powerball lebih dari 300 juta dolar. Ia berbagi kepada semua orang, membantu siapapun yang meminta. Sekilas terlihat seperti pemenang lotera yang berhati emas, tapi akhirnya keluarga hancur, kekayaan lenyap, hidupnya berubah menjadi tragedi. Dari cerita itu kita belajar satu hal. Uang bukan mengubah orang. Uang hanya mengungkap siapa mereka sebenarnya dan siapa orang-orang di sekitarmu sebenarnya. Jika harus memberitahu seseorang tentang kekayaan barumu, bukan orang tua, bukan sahabat, bahkan bukan pasangan, tapi pengacara yang mengerti perencanaan warisan dan trust. Sebuah trust bukan sekadar dokumen hukum. Trust adalah benteng. Benteng yang menjaga privasimu, asetmu, dan dari ancaman orang-orang yang mungkin ingin mengambil keuntungan darimu. Banyak orang berkata, kalau mendadak kaya, jangan berhenti kerja. Tapi kenyataannya, kalau kamu benci pekerjaanmu, mengapa tetap bertahan? Yang penting bukan jangan berhenti kerja, tapi jangan berhenti berkarya. Saat orang benar-benar berhenti bekerja total, kebosanan muncul. Dan kebosanan adalah musuh terbesar kekayaan. Dari situlah muncul keputusan buruk. Beli bisnis acak, mobil yang tak perlu, proyek bisnis yang asal-asalan. Semua karena ada uang dan tidak ada aktivitas. Sebelum membeli apapun, lakukan satu hal. Lunasi utangmu yang berbunga tinggi. Kartu kredit, pinjaman pribadi, pinjaman mobil. Semua yang bunganya lebih dari 10%. Utang ini bisa memakan kekayaanmu seperti rayap memakan kayu. Membayar utang berbunga tinggi adalah satu-satunya cara mendapatkan keuntungan finansial yang dijamin. Tidak ada risiko. Tidak ada grafik turun naik. Reset hidupmu dengan menghilangkan semua utang yang merugikan. Begitu orang tahu kamu punya uang, mereka akan datang. Bukan karena jahat, tapi karena merasa berhak. Mereka akan membawa cerita, rencana bisnis, alasan emosional. Tapi satu hal, meminjamkan uang ke orang terdekat adalah jalan tercepat kehilangan hubungan. Kalau kamu mau membantu, bantu saja. Beri tanpa ekspektasi. Tapi dengan syarat, mereka tidak boleh meminta lagi. Bantu sekali atau tidak sama sekali. Itu cara terbaik menjaga hubungan tetap sehat. Ini adalah aturan emas yang membedakan orang kaya dan orang yang pernah kaya. Jangan pernah menghabiskan pokoknya. Biarkan pokoknya tumbuh dan kamu hidup dari hasilnya. Tentukan angka kebebasanmu. Berapa biaya hidupmu per tahun? Kalikan dengan ke-25. Itu angka yang harus kamu kumpulkan sebagai modal. Dari situ, kamu bisa hidup tanpa menyentuh pokok investasimu. 1 juta dolar masuk ke dana indeks saham total. Ini mesin pertumbuhanmu. Diversifikasi tinggi, biaya rendah, dan pertumbuhan stabil jangka panjang. 1 juta dolar lagi masuk ke dana obligasi. Ini pen stabil dalam portofoliomu. Tidak meledak, tapi tidak mudah jatuh.
setengah juta dolar ke rumah tinggal, setengah juta lagi ke properti komersial. Perumahan tumbuh nilainya. Komersial. Memberi cash flow. 500 ribu dolar untuk crypto blue chip seperti Bitcoin dan Ethereum. Kecil porsinya, tapi punya potensi besar. Dan 1 juta dolar ke rekening tabungan bunga tinggi, aman, liquid, selalu siap untuk emergency. Dan sisa 500 ribu, gunakan, nikmati. Bersenang-senanglah. Itu bagian dari perjalanan. Kekayaan sejati bukan tentang mobil supercar atau rumah megah. Kekayaan adalah kebebasan. Kebebasan untuk bangun setiap hari dengan melakukan apa yang kamu pilih, bukan apa yang kamu terpaksa lakukan. Jangan mengejar barang mewah, kejar kebebasan. Karena orang kaya yang tetap kaya adalah mereka yang membeli kembali waktunya.